Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita saksikan bersama acara talkshow dan ngobrol kita dengan tema membangun intelektual dan kiprah generasi muda dengan semboyan Subhanul Yaum Rijalullah, pemuda masa kini, pemimpin di masa depan. Biar tidak lama-lama, kita saksikan tamu undangan kita yang tidak asing lagi, familiar wajahnya, terdengar kemana-mana. Namanya beliau berinisial. Dan kepada para tamu undangan dan artis undangan, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Silahkan, silahkan. Kasih tepuk tangan yang meriah. Ada pepatah, jikalau tidak kenal maka tidak. Maka alangkah baiknya kita dengarkan sedikit biografi singkat daripada tamu undangan kita pada malam hari ini. Kepada tamu undangan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam santri putra. Selamat malam santri putri. Baik, saya perkenalkan dulu biar biografi sama-sama jelas. Nanti juga diganti dengan Bapak ini sebagai utusan wali santri, ya Ustaz ya. Tamu undangan dari salah satu wali santri. Nama saya Abu Yazid, kelahiran di Pulau Garam ya, Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Bangkalan, Ustaz. Iya. Dan alhamdulillah kami semasa kecil sudah mengenyam di pendidikan dekat rumah sendiri, Ustaz ya. Bukan. Saya belajar di Pondok Pesantren Al Khairiyah Rompang pertama kali, lalu lanjut kepada Pondok Pesantren At-Tadwin Kabupaten Kawanyar, Kecamatan Kawanyar, Kabupaten Bangkalan. Juga sehabis mengenyam di Pondok Pesantren Al Khairiyah Rompang At-Tadwin, kami langsung melanjutkan ke Pondok Pesantren Sedagiri. Masya Allah, tepuk tangan biografi beliau yang sangat begitu familiar ataupun begitu bisa kita jadikan panutan dalam segi pendidikan beliau. Mungkin Bapak ini silakan. Kepada tamu undangan dari salah satu wali santri bisa mengenalkan biografi singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Siapa kita? Siapa kita? Perkenalkan, nama saya Yusuf. Dari mana? Lahirnya di Brebes, saya jauh sekali, Jawa Tengah. Jadi jauh-jauh dari Brebes datang ke sini untuk mengikuti acara malam hari ini. Tepuk tangan yang meriah.
Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah singkat menjelaskan biografi daripada beliau-beliau. Namun biar kita tidak mengulur waktu yang lama, tema dalam malam hari ini kita berikan dengan tema membangun intelektual santri dan kiprah generasi muda. Kita tahu sendiri anak muda-mudi sekarang di luar begitu banyak tantangan yang harus anak mudi atau generasi muda-mudi. Di antara tantangannya adalah dari mulai media sosial ataupun cara pergaulan dan yang lain-lain. Maka di situ perlu halnya kita tahu bagaimana sebetulnya menjadi anak muda ini kita mempersiapkan diri sebagai bekal nanti kita ketika pulang ke masyarakatnya nanti. Dari situ kita dengarkan dan simak baik-baik daripada pemateri dan tamu undangan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk melangkah lebih jauh ketika kita ada di masyarakat nanti. Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kami bisa menghadiri undangan di Pondok Pesantren Baitul Muhibbin ya, asuhan Kiai Cecep Syihuddin Rahman. Pondok di sini sudah berdiri sejak kapan? Kurang lebih sudah berjalan 5 tahunan. Tapi masya Allah, santri-santri di sini sudah begitu besar, begitu banyak yang mulai tertarik untuk pondok pesantren ini. Berarti sudah 5 tahun sudah sebesar ini ya? Iya, betul. Ini berarti sudah pencapaian yang luar biasa. Tepuk tangan, masya Allah. Berkah. Ya, adik-adik santri, memang betul tadi kata si host namanya Ustadz Aditya Muhammad Khalil gitu. Iya. Nah, memang betul kata Ustadz Khalil ini di kaula muda dan kaula mudi, memang seharusnya kita itu harus mempersiapkan diri untuk semaksimal mungkin nantinya ketika sudah diterjunkan di masyarakat siap baik dohiron maupun batinan. Sesuai dengan tema yaitu membangun intelektual dan kiprah generasi muda, itu Syubbanul Yaumi Rijalul Ghad, yaitu masa muda di masa kini itu akan menjadi pemimpin di masa depan nantinya. Namun untuk apa yang kita harus persiapkan untuk sekarang ini, memang intelektual itu harus berkenaan dengan pendidikan, Ustaz. Iya. Memang kalau kita ingin membangun sebuah intelektual, ya seharusnya kita ini harus kuat dalam dunia pendidikannya, gitu. Bahwa pendidikan ini sebetulnya ada 3 unsur yang sangat penting, yaitu pendidikan paling utama itu spiritual. Kenapa kok begitu? Karena spiritual itu artinya mesin daripada penggerak tubuh ini. Oh iya, kalau diumpamakan mobil, kalau tanpa mesin mana bisa berjalan gitu ya. Nah, betul. Jadi seharusnya kita ini pendidikan pertama kali itu adalah spiritual terlebih dahulu. Itu dengan firman Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita mengingat Allah, dengan kita menyebut Allah, maka hati kita itu akan tenang. Jadi kunci utama bagi generasi muda dan mudi ini, santriin wa santriyat, untuk membangun intelektual pertama kali yaitu harus membangun spiritualnya. Artinya harus dimulai dari hatinya.
baru ketika hatinya sudah baik, maka kita akan merengsek kepada sebuah pemikiran. Karena di zaman yang penuh dengan tantangan ini, kita itu sudah hidup di zaman modern, banyak aliran pastinya, banyak aliran, banyak pemikiran. Jangankan kita antar agama, di dalam agama Islam sendiri pun sekarang terpecah, terbagi-bagi. Maka dari itu kita dari awal yaitu membangun spiritual, yang kedua itu nantinya merengsek kepada sebuah pemikiran, sehingga ketika spiritualnya sudah baik, pemikirannya sudah baik, maka nanti moral ataupun pendidikan akhlak, kalau di dunia pesantren disebut akhlak atau sopan santun, maka itu akan timbul nantinya. Kalau sudah punya spiritual yang kuat, maka intelektual itu harus dibangun dari sebuah spiritual. Hal utama yang harus kita lakukan seperti itu. Iya. Nah, di dalam moral kita sendiri di masa sekarang ini sudah banyak sekali, memang zamannya sudah modern, milenial, serba instan, zaman now. Karena beda dengan zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu di tahun 2000-an itu, 2000-an, 2001, 2002 dan sampai sekitar 2005 itu, kalau waktu maghrib itu biasanya ya, waktunya maghrib, orang tua itu semuanya menyuruh anak-anaknya ke musola. Kalau di langgar-langgar itu kalau di Madura itu disebut langgar, kalau di Jawa-Jawa disebut musola gitu ya. Jadi dulu mungkin kita sedikit banyak seperti itu. Ya memang begitu kalau dulu itu. Jadi orang tua ketika apalagi waktunya mau maghrib itu menyuruh anak-anaknya ke musola masing-masing, ke langgar-langgar masing-masing. Tapi dalam zaman sekarang ini sudah ada kemunduran. Banyak sekarang ini orang tua itu takut pada anak, Ustaz. Masya Allah. Apalagi sekarang ini tantangannya game itu ya. Game, TikTok, BTS, drakor gitu ya Ustaz. Iya. Saya nggak tahu BTS itu kayak apa Ustaz. Ya, maka dari itu salah satu dari kemunduran moral di masa kita sekarang ini, yaitu tadi kita itu lebih kenal kepada artis-artis yang sebetulnya kita harus tidak dijadikan idola ataupun kita ngefans kepadanya. Kalau ditanya sekarang ini sahabat-sahabat Nabi siapa saja, tabiin siapa saja, terus ulama-ulama sampai madhab yang kita ikuti itu siapa, sekarang sudah mengalami kemunduran dalam segi moral. Juga dalam segi pemikiran ini sekarang ini banyak sekali, karena sekarang sudah zamannya sosial media Pak. Mungkin di zamannya Bapak Yusuf belum ada. Belum ya. Lahir berapa Pak Yusuf? Not mungkin. Lahir 70-an. Mungkin belum ada HP Android ya. Ya, jadi kalau dahulu kita Ustaz, kita itu tidak tahu dunia luar. Kalau sekarang kan ini kita diam di dalam kamar pun sudah tahu dunia. Sudah ada YouTube, sudah ada Facebook, sudah Instagram itu. Nah, ketika kita yang penting ada HP-nya mendukung ya. Terus ada sinyalnya, ada kartunya, ada paketnya. Semua kita bisa lihat. Maka banyak sekali sekarang ini yang dilihat itu ya tadi itu, kita diam di dalam kamar pun tahu bagaimana aktivitas yang ada di Korea, aktivitas yang ada di Amerika Serikat, di Australia, di Cina dan lain semacamnya. Dan ini sebuah tantangan kita, memang betul.
kalau kita gunakan nanti sosial media ini dengan dalam kebaikan, maka akan baik. Tapi sebaliknya, kalau sosial media ini nantinya digunakan untuk digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka timbulnya juga tidak baik. Nah, maka nanti itu akan berdampak kepada moral itu sendiri. Maka ini kalau saya sampaikan itu, pendidikan kalau dirangkum dari penyampaian saya tadi itu, pendidikan itu ada 3 hal pokok yang kita jaga. Yaitu nomor 1 adalah spiritual, yaitu dengan ibaratkan mesin, terus pemikiran ibaratkan dengan sopir, baru dengan perilaku ibaratkan itu sebuah kerangkanya. Jadi kalau mesinnya sudah bagus, sopirnya sudah handal dan ahli, maka nanti casingnya juga bagus, maka seperti itu. Mungkin hal yang terpenting dulu untuk membangun intelektual bagi masa muda dan kaula muda, kaula mudi, itu yang terpenting terlebih. Iya. Kemudian ini Ustaz, apa penyebab kegagalan generasi muda masa kini yang kita ketahui bersama? Banyak sekali, tidak sedikit para pemuda-pemudi yang menurut kami pribadi untuk kedepannya kurang bisa diharapkan. Apa kira-kira penyebab daripada itu semua? Baik, kegagalan di anak-anak muda ini sebetulnya ada 2 faktor yang sangat menonjol, yaitu dari segi lingkungan dan juga dalam segi pergaulan. Dan orang tua pun juga mendukung dalam hal ini. Sekarang ini banyak sekali pergaulan-pergaulan yang menyimpang dari ajaran kita, karena kita ini alhamdulillah berketepatan agama Islam ya. Jadi pertama kali itu kegagalannya gara-gara pergaulan. Apalagi di masa kini ini sudah akses jalan antar desa, antar kabupaten, antar provinsi, mana-mana sampai antar negara itu sudah dipercepat dengan adanya pesawat, ada kapal dan mobil dan lain semacamnya. Maka perilaku kadang-kadang yang di luar desa pun, yang di asalnya kampung itu adalah kaum yang religius, agamis, karena merantau, mungkin ada yang merantau, atau ada juga yang dari perantauan balik ke kampungnya, akhirnya membawa budaya yang di perantauan, maka mengefek gitu. Jadi kami pesankan kepada anak-anak muda di sini semuanya harus pintar-pintar memilih dalam berteman ataupun memilih tempat-tempat, karena lingkungan pun juga berpengaruh. Kalau di sini insya Allah di pesantren-pesantren baik-baik, begitu. Tapi ketika kita di rumah ini kan bukan semuanya anak kiai, bukan semuanya anak gus, kan gitu. Bukan kami juga memvonis tidak baik, tapi ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Jadi tolong ini biar tidak menjadi kegagalan kita bersama sebagai muda dan mudi. Pergaulan dan lingkungan itu sangat berpengaruh kepada generasi muda ini. Apalagi sekarang ini Masya Allah itu obat-obatan itu. Dan juga ada juga Ustadz ya, ini gimana? Faktor pendukung kegagalan juga ya, hal asmara gitu. Masya Allah. Hal asmara kadang-kadang sampai kita ini melupakan segalanya kan. Bucin. Kenapa? Bahasa sekarang bucin. Bisa bucin. Apa bucin itu? Kurang tahu, tapi Ustaz saya dengar dari anak-anak santri bucin gitu. Oh, bucin. Bucin. Mungkin bumbu-bumbu cinta gitu. Aduh.
Ya, itu faktor kegagalan menurut kami yang saya amati sekarang ini gitu. Terus ini lagi Ustaz. Kalau tadi penyebab sudah dan langkah-langkah alhamdulillah sudah. Yang nomor 3, mungkin ada pesan-pesan yang mungkin bisa sudah. Baik. Sebelum ke pesan-pesan, langkah-langkah utama kita itu menjadi seorang intelektual dan juga mempersiapkan diri kita itu nanti berkiprah di masyarakat masing-masing. Maka sesuai dengan ayat yang sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Sebelum kita memperbaiki orang lain, maka kita ini harus memperbaiki diri sendiri. Ibda binafsi. Ibda binafsi, dengan diri sendiri. Memperbaiki diri itu terutama tadi itu yang kami sampaikan, yaitu mengenai pendidikan yang 3 yang penting tadi itu ya, spiritual, pemikiran, terus adab ataupun sopan santun. Dan yang kedua, setelah kita mempersiapkan diri kita itu, ya harus betul-betul kiranya di masyarakat sekarang ini apa yang dibutuhkan. Jadi kita ini sebagai kaum santri itu tidak monoton harus jadi ustadz ataupun jadi kiai. Karena nanti siapa yang mau ngaji kalau jadi ustadz kiai semua? Itu kiai semua siapa yang mau ngaji gitu. Jadi serba bisa lah. Harus serba bisa. Makanya sekarang pondok pesantren itu biasanya itu disandingkan dengan sekolah formal. Di sekolah formal itu nanti kan ada pelajaran ekstrakurikuler berupa komputer. Ya tersebut juga ada pertanian, di situ ada juga perbisnisan, kerajinan dan lain semacamnya. Maka di dunia pesantren ini mempunyai kesempatan yang sangat untuk menunjang kita itu menjadi seorang intelektual dan juga bisa siap diterjunkan atau kiprah di masyarakat nanti. Ya kalau umpama bakatnya nanti di dunia digital, maka lanjutkan, kembangkan gitu. Kalau bakatnya itu di dunia kerajinan, maka kembangkan kerajinan tersebut. Karena suatu saat nanti ketika mereka itu keluar dari rumah, selain memang pedoman agamanya baik dan juga punya kelebihan yang lain, semisal menjahit, terus bisa perbengkelan, maka itu harus dikembangkan gitu. Ini kalau mempunyai kelebihan di bidang itu. Kalau umpamanya anak-anak tersebut di bidang pemikirannya ataupun IQ-nya di atas rata-rata ya umpama, maka juga harus terjun juga. Nanti ada yang jadi pendakwah, ada yang jadi pembisnis, juga ada yang jadi pejabat. Ya, harus tersebut. Karena ada yang juga nanti jadi di tentara, polisi, ataupun yang perempuan poluan nantinya ya. Poluan bisa menjaga kestabilitasan negara. Nah, makanya generasi muda yang dimunculkan oleh pondok pesantren itu mempunyai 2 kelebihan menurut saya, Ustaz. Pertama, memang dalam segi keilmuan ya, karena pondok pesantren itu lebih cenderung mengutamakan hal kualitas dan kuantitas bagi kita. Bagaimana kita menata akidah kita yang benar. Kalau dari kaum aswaja ahlus sunnah wal jamaahnya kuat, kalau di organisasi semisal di Indonesia ini kan Nahdlatul Ulama ya yang paling besar. Muhammadiyah, akidahnya betul, terus ilmu syariatnya juga kuat, dan ilmu kesalapan pelajaran hatinya, pelajaran syariatnya, juga pelajaran moral ataupun akhlaknya memang betul-betul dididik 24 jam itu. Kalau kami ingat di pondok pesantren itu memang dijaga betul. Iya. Memang dijaga betul. Jadi kelebihan pondok pesantren itu kualitas di bidang agamanya insya Allah memungkinkan.
Ya tidak menutup kemungkinan, anak-anak santri itu kadang-kadang oknum, mungkin ini Bapak Yusuf ya, ada juga yang apa itu, yang ya tidak baik gitulah. Dia ketika keluar menjadi alumni kena musibah gitu, artinya perilakunya kurang baik, tapi itu kan 1001 kan. 1001. Dan kalau kita presentasinya itu antara yang mondok dengan yang tidak mondok, ya kita buktikan keluaran pondok pesantren ini banyak baiknya apa buruknya kan gitu. Jadi kalau kami baca, sebenarnya para generasi muda yang lagi berjuang menuntut ilmu baik di pesantren ataupun di sekolah, sebenarnya tak ubahnya seperti orang yang berdagang. Artinya orang berdagang itu harus kulakan dulu yang banyak. Harus kulakan apa kebutuhan nanti untuk konsumsi di masyarakat. Jadi apa saja perlu kita pelajari, perlu kita betul-betul kaji, agar nanti ketika kita sudah siap terjun di masyarakat, apa saja yang dibutuhkan masyarakat kita bisa beri dan kasih. Mungkin seperti itu. Ya, anfa'uhum linnas ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia. Sekali kata panjenengan ini memang kita ini di pondok pesantren harus berkulakan gitu. Semasa di pondok ini kita ilmu apapun mulai dari dunia, mulai dari ilmu nahwunya, ilmu sorobnya, fikihnya, tauhidnya, terus ilmu tasawufnya, dan sampai ke hal-hal yang seperti tadi itu, teknologi, perekonomian, perbisnisan, perpolitikan, perorganisasian, semuanya memang kita harus kulakan. Jadi kita ketika sudah keluar dari pondok pesantren ini sudah siap. Iya, betul. Dan juga Ustadz, termasuk dari langkah-langkah ini, dukungan orang tua itu sangat penting, Ustadz. Sangat penting. Memang setelah pondok pesantren, di pondok pesantren itu kan dijaga oleh ustaz-ustaz, terutamanya dijaga oleh pengasuh ya, terus dijaga oleh guru-guru. Namun ketika keluar nantinya kan tanggung jawab penuh orang tua. Nah ini yang salah paham biasanya Ustaz. Gimana? Nah, ketika anak-anak sudah menjadi alumni pondok pesantren ataupun sudah keluar dari pondok ini ya, ketika ada kasus umpamanya yang kurang baik gitu, maka yang dipandang itu pondoknya. Iya, bukan hal pribadinya kan gitu. Ya ibaratkan kalau gelas isi air bersih tersebut, umpama gelas ini kan isi air bersih lalu kena tetesan tinta, maka yang dilihat tintanya bukan bersihnya kan gitu. Padahal kalau kita lihat berapa ribu orang jebolan pondok pesantren yang menyumbangkan pemikiran, tenaga, kemanfaatan dan juga hal materi kepada bangsa ini. Karena salah satu lahirnya kemerdekaan Indonesia ini tidak luput dari kiprah pesantren, di mana dahulu almarhum Kiai Hasyim Asy'ari yang mempelopori di dalam berjihad untuk melawan para penjajah Belanda. Jadi kiprah pesantren ini sangat besar di dalam kemerdekaan Indonesia. Maka kami sebagai mungkin sebagai kakak-kakak bagi kalian semua ini, ya harus antara kitanya sendiri memperbaiki diri terlebih dahulu, mempersiapkan gunakan beberapa ilmu, dan juga ada dukungan dari orang tua. Iya. Jadi harus dijaga betul gitu. Iya. Dengan artian orang tua itu ketika sudah menitipkan anaknya ke pesantren, kepada kiai, ke ustaz, totalitas memasrahkannya. Jadi ketika ada apa-apa, jadi tidak ada kesalahpahaman terus sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Dan ini memang sebetulnya sudah karena kata Kanjeng Nabi Muhammad itu salah satu dari tanda-tanda kiamat kan begitu Ustaz. Nanti kan anak-anak ini akan menjadi budak
anak-anak ini akan menjadi tuan bagi orang tuanya, dan orang tua akan menjadi budak bagi anaknya. Maka kita ini sebagai generasi muda, ayo kita bangkit, dalam segi moral kita perbaiki, dalam segi akhlak kita perbaiki, dalam segi pemikiran kita juga harus terus belajar ilmu gitu ya. Dalam segi spiritualnya ya harus kita berzikir, sholawat, itu untuk nantinya ketika di masyarakat insya Allah akan mumpuni sesuai dengan yang diajarkan oleh pesantren gitu. Ya, terima kasih kepada Ustadz Abu Yazid yang sudah banyak memberi pengetahuan dan ilmu kepada kita semua. Selanjutnya mungkin alangkah afdal dan lebih baiknya kalau tamu undangan yang satunya juga ada sedikit pesan ataupun kesan ataupun pertanyaan, monggo kami silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya mau bertanya Pak Ustadz. Karena saya melihat di masyarakat maupun ya masyarakat sekitar sini ataupun di Jawa atau karena saya terus terang udah berkeliling di Indonesia ini. Masya Allah. Jadi perantau gitu ya. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai Kalimantan, Bangka Belitung, Riau, sudah saya Sekarang terakhir di Sumatera saya Selatan. jalani ke sana. Saya lihat, saya nggak mau menyalahkan istilahnya anak muda, karena anak muda itu melihat apa yang mereka lihat, kebanyakan orang itu mengikuti, begitu. Jadi sebetulnya bukan anak muda saja ini yang harus dididik atau dibangun, dikasih ilmu, karena orang tua juga itu harus. Kenapa? Seperti contoh di sekitar kita ini, misalnya ada acaranya misalnya nikahan lah gampangannya, itu seolah-olah orang-orang tua itu menjadi wajib naik panggung joget, nanti nenek-neneknya yang joget, cucunya dipanggil, ayo nak naik, katanya nenek yang nyawer, itu anaknya nanti naik, cucunya sambil geleng-geleng mabuk, itu ditonton sama anak-anak di bawah umur, ditonton anak-anak remaja, seolah-olah itu bagus dan itu benar. Iya, Masya Allah. Jadi bukan memberi contoh yang baik, malah memberi contoh yang kurang baik. Jadi anak-anak kan melihatnya, oh itu berarti benar, kan begitu Pak Ustadz. Jadi ya nggak semata-mata salah anak-anak muda, orang tuanya juga menurut saya itu kurang pas lah memberi contoh. Seharusnya kalau adat seperti itu dihilangkan pun kan nggak masalah. Bahkan itu lebih baik. Ya, jadi pertanyaan saya itu bagaimana caranya agar supaya hal-hal seperti itu ya setidaknya mengurangi lah. Kalau dihapus ya mungkin agak susah gitu Pak Ustadz. Tapi setidaknya ya dikurangi lah gitu. Minimal tidak diikuti oleh generasi muda masa kini. Begitu. Minimal. Monggo kepada tamu undangan. Baik, ini mewakili dari wali santri khususnya di Pondok Pesantren Baitul Muhibbin ya. Sebetulnya Bapak Yusuf khususnya kalau di organisasi Nahdlatul Ulama itu ada muslimatan, ada fatayat, dan sudah di cabang-cabang di tingkat desa pun sekarang sudah ada pengurusnya gitu. Jadi kalau dari kiprah NU sendiri pun untuk memfasilitasi di bidang dakwah terjun di kampung-kampung itu sudah ada sebenarnya. Kalau di Jawa ini mungkin sudah Merata di setiap desa. merata Ustaz ya, di kampung-kampung, desa-desa. Kenapa diadakan muslimatan ataupun pengajian? Karena memang betul kata panjenengan sendiri, bukan anak mudanya saja yang harus kita
harus kita saling mengingatkan kan gitu. Meskipun wali santri ataupun orang-orang tua harus saling menyadari kan gitu. Bagaimana kalau kita sumpah memberikan contoh yang tidak baik, nantinya kan itu diikuti oleh anak-anaknya masing-masing kan gitu. Jadi kalau ditanyakan masalah apakah bisa dihapus atau tidak, ya itu kan sudah kebijakan nanti pemerintah kan itu. Yang penting kita sudah melakukan tindakan seperti umpama adanya pengajian maulid, terus ada pengajian bulanan di desa masing-masing, maka orang tua sebisa mungkin harus mengikuti pengajian tersebut gitu, biar saling-saling menyadari, antara anaknya juga kita menyadari, orang tuanya juga menyadari, karena sebagian dari saling mengingatkan itu adalah kemanfaatan bagi orang mukmin. Nah, gitu. Mungkin solusinya begitu, Ustaz ya? Iya, sebenarnya kalau saya lihat di masyarakat, ya kata panjenengan atau yang tadi disampaikan, emang langkah-langkah dari NU sendiri ataupun dari Muhammadiyah ataupun dari yang lain sudah banyak langkah yang ditindaklanjuti, sebagaimana itu sudah melaksanakan perintah baginda Nabi Muhammad yang berbunyi balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat kebenaran. Kalau seperti muslimatan itu bukan satu ayat, itu sebenarnya kan sekali lagi tidak mungkin orang itu akan masuk surga semua, beriman semua, nanti siapa yang mau ke neraka gitu. Jadi ya biar berwarna hidup ini kan ya, tapi mudah-mudahan kita semua ini min ahlil jannah. Amin. Amin Allahumma, bukan min ahlin nar. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi kita mungkin sedikit banyak sudah meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad dan para ulama, yaitu menyampaikan ilmu walaupun satu ayat. Mungkin itu dari kami. Itu mungkin begitu Bapak Yusuf, artinya harus saling bersinergi antara kaula muda dan orang tuanya juga gitu. Mungkin kalau emang sudah dirasa cukup, mungkin ada lagi dari Bapak Yusuf. Cukup. Cukup. Biar terkesan tidak terlalu fokus di para tamu undangan ataupun di acara inti di depan ini, alangkah baiknya kalau daripada hadirin para sahabat-sahabat santri atau santriya ada yang mau bertanya terkait problem ataupun masalah-masalah pemuda-pemudi masa kini, kepada semua santri dipersilahkan. Ada? Ada. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tolong diperkenalkan dulu nama, identitas. Kasih tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Asih. Saya siswi kelas 12 SMK. Saya bersekolah di Pondok Pesantren Baitul Muhibbin. Ya. Jadi mendengar penjelasan dari Pak Ustadz Yazid tadi, yaitu mengingat zaman sekarang kita sudah berada di zaman milenial. Saat ini sangat banyak anak yang menjadikan orang tua sebagai pembantunya. Betul. Ya, jadi sedangkan anak tersebut di rumah menjadi raja dan ratunya. Sebagaimana sabda Nabi, antalidal amatu rabbataha. Itu hadisnya.
Ya, jadi seperti contoh di rumah ada, misalkan ada seorang anak, dia itu memaksa orang tuanya untuk membelikan dia sepeda motor, tapi memaksanya tuh pokoknya harus hari ini, harus ada. Sedangkan namanya sepeda motor harganya bukan 5.000. Ah, 5.000 dapat gorengan. Sosis. Ya, jadi harganya terbilang berjuta-juta. Sedangkan nyari uang berjuta itu tidak bisa dalam waktu 1 jam ataupun 1 hari. Iya. Jadi orang tuanya itu pusing berkeliling. Yang soleh menjadi anak yang solihah, insya Allah nanti keturunannya juga begitu. Amin. Dan juga apa hal yang menjadi pendukung supaya nanti kita ini menjadi orang tua yang baik di dalam mendidik anak. Ya tentunya Ustadz, di dalam mencari ilmu itu harus punya etika gitu. Adab ya. Adab. Kadang-kadang anak-anak mondok ini ketika keluar tidak ada kemanfaatannya gara-gara di dalam pondoknya tersebut tidak mempunyai etika. Gimana etika terutama kita ini beribadah, etika kita kepada manusia, etika kepada seorang kiai, etika kepada seorang guru, kan gitu. Jadi langkah awal harus kita ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, ketika mencari ilmu tersebut harus punya etika. Karena sekarang ini Ustaz, banyak juga seorang murid itu yang tawuran dengan gurunya. Masya Allah, innalillah. Dulu itu ada di Madura Ustaz. Ada di Madura itu gurunya itu di karate, kena pecah sinar muridnya. Termasuk murid yang kreatif itu. Kreatif. Tapi jangan ditiru, jangan ditiru. Ini menurut saya begitu. Jadi awali dari diri kita menjadi pribadi yang baik, mencari ilmu dengan etika yang baik. Insya Allah nanti kita itu akan menjadi orang tua yang baik. Amin. Amin. Kalau saya lihat juga ataupun setelah saya pikir-pikir, emang ada pepatah seperti ini Ustaz. Buah tidak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Artinya al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amal perbuatan kita. Kalau kita pengen punya keturunan soleh solehah, maka perbaiki dirilah kita sendiri dulu. Baru nanti insya Allah kita kedepannya akan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala punya keturunan yang baik-baik. Mungkin dari Putra saya mau bertanya. Karena saya Ustaz setelah ini ada kunjungan sebentar ya. Mana Ustaz? Masya Allah, sudah padat ya? Ya tidak padat, agak-agak padat sedikit. Jadi mungkin dua pertanyaan lagi. Kalau tadi dari salah satu santriat, coba sekarang dari santri-santri ganteng-ganteng ini loh. Ganteng-ganteng itu loh. Nah, tolong dipersilahkan untuk dari salah satu santriat atau santri putra ganteng-ganteng boleh bertanya terkait problem atau anak muda sekarang di masa kini. Siapa? Ada? Ustaz Mail. Kalau nggak ada cukup. Sudah Dari kalangan ustadz dan ustadzah mungkin. dari kalangan ustadz dan ustadzah. Ustadz dan ustadzah ada? Ke depan mungkin biar jelas ya. Maju ke depan. Tepuk tangan yang meriah kepada salah satu asatid di Pondok Pesantren Baitul Hidayah. Di bawah mungkin biar masuk kamera juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, kami perwakilan dari teman-teman Santri Putra ingin bertanya tentang bagaimana kami ini selalu selalu bisa untuk bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Dan apakah mungkin dari kami ini mampu untuk bersaing dengan anak-anak yang di luar sana yang mungkin notabene dari segi sosialnya lebih tinggi daripada kami. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan yang mulia. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Apa langkah kita ini bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak gitu ya. Dan pertanyaan yang kedua yang mungkin kami tangkap itu mampukah kita bersaing dengan yang di luar sana yang notabene-nya itu Intelektual ataupun kemampuan keilmuannya lebih daripada baik. Saya mungkin jawab yang pertama, yang kedua dulu ya. Mampukah kita ini bersaing dengan yang di luar sana? Mungkin yang dimaksud dengan luar pesantren gitu ya. Siapa tadi namanya yang bertanya? Ustadz Yogi ya, Masya Allah, ganteng banget Ustadz. Insya Allah banyak yang ngefans ya. Insya Allah pasti. Dari mana Ustadz Yogi? Dari kota Balido. Balido. Ada kalau bahasa pesantrennya itu ada mudhof ilaih, berarti Balido. Balido gitu. Baik. Mampukah kita bersaing? Ustadz, sekarang ini kalau pesantren itu dikenal dengan kaum santri ya Ustadz ya. Lebih identik begitu, mungkin gitu Bapak Yusuf. Kaum santri ini mampukah bersaing dengan yang di luar sana? Jangan heran Ustadz, sekarang ini wakil presiden itu Kiai Haji Ma'ruf Amin bersarung. Juga siapa itu Menteri Mahfud MD itu juga alumni pesantren. Dan juga kalau kita lebih jauh membaca sejarah ya, gimana kiprah dari almarhum Gus Dur Kiai Abdurrahman Wahid, beliau alumni pesantren. Bagaimana dulu ayahnya beliau Kiai Wahid Hasyim, terus juga Kiai Hasyim As'ari pun sendiri, beliau itu berangkat dari sebuah pondok pesantren. Apalagi di zaman sekarang ini, sebuah pondok pesantren itu sudah banyak yang mandiri, Ustaz. Betul. Jadi pondok pesantren itu ada yang bikin market kecil-kecilan gitu ya. Akhirnya mandiri dari segi ekonominya juga bisa, dan banyak juga sekarang yang terjun di dunia politik dari kaum santri, banyak sekali. Artinya yang menyumbang di dunia di dunia politik dan ekonomi pesantren sekarang ini pun sudah banyak, sudah banyak. Apalagi ditambah sekarang ini wakil presidennya pun juga santri. Kan gitu. Jadi pesantren ini bukan hanya diajarkan agama saja, Ustaz. Banyak sekarang ini pesantren-pesantren yang di dalamnya itu ada les bahasa Inggris, bahasa Arab. Ada juga di pondok mana itu, di pondok Madura itu Ustaz, ada sampai 7 bahasa itu. Di Pamekasan Bata-Bata. Di pondok Mabaul Ulum Bata-Bata tersebut 7 bahasa itu.
bukan dua bahasa saja, bahasa Perancis, bahasa Inggris, terus bahasa Spanyol, bahasa Korea, bahasa Korea, Cina, terakhir bahasa Madura juga belajar. Jadi pesantren ini sekarang ini sudah milenial juga, tapi tidak menghilangkan kesalahannya. Kesalahannya artinya kuat akidahnya gitu. Makanya kata saya tadi itu, pesantren ini mempunyai dua kelebihan gitu. Mempunyai kelebihan di bidang agamanya kuat, di bidang ekstrakuler di lain agamanya juga kuat. Artinya sudah banyak yang berkiprah dan nyata fakta itu. Betul. Mungkin kalau ditanya langkah-langkahnya, ya harus menjadi tadi itu, di pondok ini harus kulakan, Ustaz. Kulakan. Kita nggak boleh hanya belajar ilmu agama saja, harus kita belajar di dunia IT. Karena kita berdakwah ini banyak kan di sosial media. Kalau kita tidak tahu komputer, bagaimana kita mau berdakwah kan gitu? Berdakwah secara meluas lah. Ya sekali lagi ya Ustaz Yogi ya. Jadi nggak usah khawatir apakah kita ini tidak mampu bersaing, mampu, dan itu sudah menjadi fakta. Mungkin ini pesan-pesan saya yang paling terakhir. Kaula muda, bagi kaula muda dan kaula mudi, boleh kalian itu terjebak dengan asmara, tapi jangan sampai merusak cita-cita. Ya Allah, itu sangat terkesan di hati para pemuda-pemudi yang mungkin lagi terkena asmara. Dan ada satu lagi Ustaz, pesan-pesan. Boleh kita dibilang kampungan, boleh kita dibilang wong deso, tapi nanti faktanya akan mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Amin. Allahumma amin. Mungkin cukup dulu Ustaz ini karena durasinya sudah panjang. Mungkin Pak Yusuf mau nambah pesan-pesan? Ada yang wali santri? Ada? Sudah? Ya, setelah kita saksikan bersama acara talkshow dan ngopi-ngobrol pintar dengan tema membangun intelektual dan kiprah generasi muda, mudah-mudahan apa-apa yang sudah disampaikan oleh tamu undangan kita ada manfaat bagi kita yang kembali, ada berkah yang kembali kepada kita, sehingga kita kedepannya menjadi generasi muda yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri dan untuk nusa dan bangsa ini. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.